dalam seminggu nih ya, hampir bisa Senin, Selasa, Rabu ya kan, itu kita profit ya kan, terus dari lot kecil ya kan. Saya tidak mau kayak menyinggung perasaan orang ya kan, gitu loh, tapi memang nggak bisa dipungkiri trading itu untuk awal bukan tempat nyari duit juga gitu loh. Yalah, namanya juga marketing dari manis-manis gitu. Apalagi dia dapat cuan kalau dia mainin sendiri brokernya ya kan. Nggak ada tuh orang bisnis yang nggak mau mikir, pasti dia mau tahu detailnya kan. Ya dong, kita kan jalani sesuatu bisnis yang kalau kita nggak tahu detailnya bahaya banget kan. Ya, bahaya. Apalagi trading kalau bukan kita yang mainin sendiri itu bahaya banget, Revo. Tapi apapun kan semuanya butuh proses. Nah, sekarang kalau bicara ending nih, nggak usah sebut nominal ya. Endingnya oke nggak? Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Kembali bersama saya Reva Faruk di podcast ke-10, episode ke-100 The Reva Journal. Dan ini merupakan spesial banget. Kita ini masuk di hari kemerdekaan Republik Indonesia. Dan tentu aja kali ini tamunya juga harus spesial juga dong. Siapa lagi kalau bukan Vera Indri? Thank you Reva, wah spesial banget ya. Di episode ke-100 di Reva Journal yang ke-10 itu angka feng shui-nya tuh sempurna tuh. Yes. Ya, thank you pas so banget ya. Ini buat teman-teman yang udah pernah nonton di episode sebelumnya, Vera udah pernah kita tanya tentang perjalanannya menjadi seorang trader. Tentu banyak yang bertanya, kira-kira bagaimana ceritanya sekarang? Nah, kalau kita kan memang cukup lumayan picky ya. Kenapa podcastnya cuma baru ke-10 ya dalam waktu 2 tahun? Karena memang memfilter orang yang real sama yang bukan itu bukan perkara mudah. Nah, tentu kita pengen nanya, Vera. Tahun lalu udah pernah masuk podcast kita. Sekarang masuk lagi nih. Apa sih yang menjadi salah satu kunci paling penting? Karena kalau kita bicara enak, kalau kita boleh jujur, nggak semuanya jalan mulus. Betul. Ya. Dan memang background Vera ini adalah memang entrepreneur. Nah, ini tentu kayaknya punya korelasi nih antara entrepreneur sama trader. Benar. Mungkin Vera boleh cerita kali tentang suka duka, up and down, apa yang membuat tetap bertahan sampai sekarang ya. Kenapa saya bisa bertahan sampai sekarang ini? Satu, kuncinya adalah komitmen terhadap diri sendiri. Kalau kita udah komit terhadap diri sendiri, itu otomatis akan ada yang namanya konsisten dan persisten. Dan disiplin juga di samping itu. Itu udah menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahin. Jadi komitmennya apa? Kenapa saya ada di sini? Kan gitu. Why-nya ini harus jelas gitu. Jangan kita udah keluar duit, tapi kita nggak jadi apa-apa gitu. Nah, saya itu tipe yang penasarannya tuh tinggi gitu loh. Jadi kalau saya sampai kayak belum jadi gitu ya, itu masih penasaran kenapa ya gitu. Ya udah, walaupun memang di perjalanan dari mulai saya trading sampai sekarang tuh ada rasa putus asa juga ada gitu kan. Beneran ya kan, dari akun ada berapa jadi menyusut pun pernah saya rasakan gitu kan. Tapi ya udah gitu, mungkin harus healing dulu, santai dulu, tarik nafas gitu kan ya. Abis itu udah tenang semuanya, baru kita masuk lagi pelan-pelan, dengerin lagi, kayak begitu aja sih. Jadi pengendalian emosi juga kayaknya penting banget ya. Banget. Nah, makanya kenapa Reva selalu menekankan psikologi. Karena memang benar, psikologi itu nomor 1 di dalam trading. Tidak boleh emosional tuh, nggak boleh marah-marah, emosi terpancing, kepengen ya. Tapi memang ya nggak bisa dipungkiri, namanya manusia. Betul. Ya, ada rasa greedy-nya, ada rasa kita euforia, senengnya ya kan. Waduh Rev, dalam seminggu nih ya, hampir bisa Senin, Selasa, Rabu ya kan, itu kita profit ya kan. Terus dari lot kecil ya kan, lotnya tambahin dong. Itu dia. Terjebak di situ kan, karena kita walaupun kita tahu fundamental ya kan, walaupun kita tahu tentang berita makroekonomi gitu, tapi kan kita nggak bisa juga ini definitely gitu kan, nggak bisa. Kadang-kadang kan unpredictable yang namanya global market ini. Ya kan. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kita nggak terlalu update dengan berita, kadang-kadang suka menyantaikan kan gitu, suka menggampangkan karena kemarin udah ini nih trennya udah koreksi terus gitu, apalagi misalnya minggu lalu juga trennya koreksi gitu kan. Jadi kadang-kadang kita suka terbawa di situ gitu, masukin lot gede ya kan,
malahan pernah layer-layer kan gitu loh. Emang bandel saya kan gitu kan. Karena saya sendiri memang selalu pasti bilang sama Vera, tolong kalau bisa jangan layeran ya. Benar. Cuman nggak bisa juga kita intervensi kan. Tapi Ref mewakili dari netizen saya gitu ya di Nah. Instagram gitu. Kadang-kadang kan saya suka publish misalnya, wah hari ini lagi sideway gitu kan. Oh iya. Vera ini sering ya. Iya, kadang-kadang gitu, Iya, gitu. iya. Banyak yang suka tanya gitu, Kak mau trading gitu kan. Oke. Saya bilang gini, ya trading ya silakan aja trading. Iya, Cuma iya. masalahnya trading itu untuk orang yang duitnya itu udah stabil Nah, gitu loh Ren. Jadi kalau misalnya uangnya belum stabil, saya bingung gitu loh mau jawabnya bagaimana gitu loh. Karena bener ya, di satu sisi saya tidak mau kayak menyinggung perasaan orang ya Iya. kan gitu loh. Tapi memang nggak bisa dipungkiri, trading itu untuk awal bukan tempat nyari duit juga gitu loh. Betul. Kita harus stabil dulu ekonomi. Artinya kita punya uang dingin, Oh iya, ya kan? Uang dingin, uang yang nggak dipakai gitu Betul. kan, daripada ini uang diem di bank yang dapat ya nggak dapat bunga juga kan gitu. Mendingan gimana caranya kita puter kan gitu. betul. At least harus ada uang dingin, dan uang dingin ini sudah ada mindset bahwa seandainya uang ini hilang, lu nangis apa enggak gitu loh. Iya. Nah, itu. Jadi makanya kadang-kadang banyak netizen mau tanya gitu ya, direct message ke saya nggak jawab gitu ya. Bingung saya mau ngejelasinnya gimana gitu ya. Betul, Dan betul. kebetulan saya diundang lagi di podcast ini, semoga ini menjadi jawaban untuk orang yang bertanya kepada saya. Ya memang kalau untuk trading itu satu, ekonominya harus stabil dulu gitu, harus ada uang Nah, dingin di mana uangnya ini you udah ready kalau uang ini sampai loss gitu. Tapi apapun kan semuanya bukan Butuh proses. butuh proses. Nah, sekarang kalau bicara ending nih, nggak usah sebut nominal ya. Ya. Endingnya oke nggak? Endingnya so far sih oke lah ya. Itu dia. Bisa buat withdraw, liburan, Bisa buat perawatan. Oh iya. Ini penting nih, ini Iya, penting. iya. Ini ada pertanyaan penting nih. Iya. Tadi udah ngomong psikologis, udah ngomong apa namanya makroekonomi. Ya, Kemarin habis lihat Vera jalan-jalan, ya. ya, liburan. Jadi selama ini kan banyak orang berpikir Ya. bahwa trading itu Vera Yes. harus di depan monitor terus. Mhm. Aku lihat nih, Ya. Vera itu malah jalan-jalan. Ya. Kalau aku lihat nih story, kadang-kadang arisan, ya, arisan, Tarik nge-gym. ntar nge-gym, Ntar renang. ntar tahu-tahu dari mana aja, ya kan? Nah, berarti stigma harus di depan kamera, depan apa? Laptop, Depan monitor atau segala macam itu gimana, Fer? Ya enggak ya, trading itu adalah pekerjaan yang kita bisa atur waktu kita gitu loh. Jadi ya kita bisa atur waktu kita untuk trading for living gitu loh. Iya, iya. Jadi Bukan living for trading. ya, living for trading lo pusing mau tidur. Itu awal tuh biasanya Iya, begitu ya kan, semua begitu. Semua. Kalau sekarang udah nyantai aja saya. Kebetulan kemarin kan anak liburan sekolah. Ya. Udah mau kemana yang dekat aja deh. Kebetulan udah ke Bali. Jadi saya udah kasih agendanya selama 2 minggu tuh kita adventure gitu loh, yang mulai dari surfing apa semuanya Iya. saya kasih agenda adventure. Jadi saya setiap hari tuh harus ada agenda ini gitu loh. Terus itu kalau ngomong lagi liburan kemarin, surfing, habis itu kan ada apa? Apa sih Palerayang gitu Pak? Iya kan? Itu udah nggak ada lecak sama sekali. Lihat chat lah. Oh, ada juga lihat. Iya. Tapi udah di set up, mungkin pakai pending order kali. Jadi Oh ya, benar ya? betul. Kan ada yang jadi gini kan kita trading itu kan ada yang juga kita hold ya kan. Iya, iya. Kita istilahnya udah tahu nih angkanya akan kemana gitu kan. Iya. Dan trennya ini lagi koreksi, walaupun trennya lagi bullish ya kan. Iya. Walaupun ada koreksi ya udahlah nggak apa-apa. Untuk yang commodity gold ya. Di gold gitu ya. Karena itu tadi psikologis kita kan udah kebentuk juga ya, perlahan gitu. Yang jadi kita udah nggak terlalu panik gitu loh. Nggak panik karena satu, equity dan silot ini terukur gitu loh. Nah di situ kan penting juga kalau misalnya kita main lotnya juga besar, equity-nya juga biasa-biasa aja, ya udah pasti liburan nggak bakal tenang kan gitu. Ya kayak gitu. Dengan lot yang terukur,
dan equity yang terukur, ya udah kita santai, tinggal tunggu aja harinya kapan. Jadi kan kemarin kita sempat bahas nih level-level Trading trader. tuh. Iya. Ya. Ini sebetulnya udah lewatin masa bahkan Satu, dua, tiga, empat, Iya. satu, apa, dua. Iya, iya. Kalau yang pertama itu kan dia cari kesempurnaan, Iya. ya kan. Kalau yang kedua tuh dia udah mulai, oh ternyata butuh strategi ya. Nah, yang ketiga ini akhirnya dia udah sadar bahwa sebenarnya yang paling kita butuhin itu adalah mindset, ya, mindset yang benar, money management yang benar, Ya. ya. Dan tidak harus ada yang sempurna tadi. Jadi Ya. namanya awakening moment. Yes. Nah, ketika awakening moment ini muncul, biasanya tuh masuk ke fase di mana optimasi. Nah, ketika ada teroptimasi, itu otomatis fair. Yang namanya profit sangatlah opportunity-nya gede. Cuma kita nggak tahu keberapa harinya ini, waktunya ini Iya. kapan gitu. Jadi disitulah kita harus sabar-sabar. Betul. Tadi Vera bilang kan, Ya. orang trading itu memang betul. Dia adalah orang yang harus siap dalam segi penghasilan. Betul. Karena mau bagaimanapun kan dia tetap ada yang namanya pokok. Yes. Nggak bisa nih tiba-tiba langsung mulai start trading. Semua duit dimasukin ke trading gitu ya. Iya, naruhkan pokok satu ini Ya. pasti berhasil. Yang ada kalau misalnya kenapa-napa, usut dong kehidupannya. Vera termasuk orang yang dari awal udah sadar ini. Karena mungkin basicnya udah bisnis kali ya. Iya. Karena kan bisnis pasti awalnya bleeding dulu. Iya. Oh ya, buat info nih, Vera nih punya bisnis Konveksi, Konveksi. jersey IMPM Studios. Oh. Yes. baju keren-keren. Dia keren-keren. Rata-rata orang bisnis pasti selalu berpikir yang the worst. Yes. Nggak ada tuh orang bisnis yang nggak mau mikir, pasti dia mau tahu detailnya kan. Ya. Ya dong, kita kan Iya. jalani sesuatu bisnis yang Iya. kalau kita nggak tahu detailnya bahaya banget, Fer. Ya, bahaya. Apalagi trading kalau bukan kita yang mainin sendiri itu bahaya banget, Rev. Masuk nih. Nah, ini masuk nih, betul. Sebenarnya udah ada pertanyaan nih sebenarnya, Fer. Ini arah. Ini cakep nih. Jadi saat ini kan kita lihat di sosial media atau Ya. media sosial, ini sering banget muncul bercerita tentang bagaimana gampangnya dapat uang sehingga mempengaruhi persepsi publik tentang trading. Karena pada faktanya begitu dijalankan nggak seindah yang seperti ini. Ngomongin. Iya. Iyalah, namanya juga marketing dari manis-manis. Apalagi dia dapat cuan kalau dia mainin sendiri brokernya, ya kan? Ya. Nah, itu dia tadi. Jadi pesan Vera satu apa? Pesannya satu, kalau ada orang yang ngajakin untuk trading, tapi dia istilahnya you punya duit, dia yang mainin tuh si brokernya, jangan percaya gitu loh. Masa lu percaya sih lu punya duit terus dimainin sama orang? Karena satu, dia nggak ada psikologi bagaimana cara untuk men-save itu money you gitu loh. Karena nggak ada emosionalnya, yang dia pikirin hanyalah bagaimana dia mendapatkan keuntungan pribadi, mendapatkan komisi. Komisi. That's the point. Digoreng komisinya. Digoreng komisinya. Kalau bisa lot lu digedein hari itu selesai tamat riwayat, gue mah dapet, ya kan? Ibaratnya si brokernya itu dapet. Nggak ada beban moral. Nggak ada beban moral. Paling ya maaf, ya kan? Nggak cukup kata-kata Iya, apa maaf. lagi duit Ya kan? emang banyak yang terjadi, Ref, Oh beneran. iya, ya kan yang kemarin sempat kasih lihat kan. Iya, temen-temenku gitu ya, jadi mereka kapok gitu. Tapi mereka juga tanya sama aku ya, kalau misalnya ya gimana ya, kadang-kadang orang di luar sana kepengen trading tapi pengen langsung untung tanpa proses itu dia. Kadang-kadang kayak nggak mau belajar gitu loh, kayak ngandelin orang gitu. Itu jelek juga sih kadang-kadang Iya. orang. Jadi saya juga mau kasih tahu juga bingung gitu lah, ya kan? Ya serba salah juga. Masalah gitu ya. Ya lu harus belajar, intinya you mau belajar atau enggak. Kalau you mau belajar, ayo kasih tahu. Kalau you nggak mau belajar, ya sorry deh kalau misalnya lu cuma ngandelin gue. Misalnya dia nanya nih sama Iya. gue, Ve, hari ini nge-buy apa sell gitu kan? Ya gue nggak mau gitu loh. Iya. Nah kalau lu profit, lu Iya. besok nyanjung gue, besok lu loss semuanya, mampus lah gue kena. Berarti sebenarnya di dalam sebuah ini kan bisnis yang pasti ada resikonya, Fer. Ya. Ya, apalagi tadi butuh yang namanya persisten, ada butuh namanya komitmen. Nah, ini termasuk berarti seorang pemula kalau menurut Vera kan ada kemungkinan bisa sukses kan, karena kita lihat sendiri Vera juga berawal dari pemula Ya. sampai akhirnya bisa seperti ini. Dalam hal apapun, semua itu orang ya, jadi atlet aja, semua diawali dengan pemula.
you bisa jadi kayak begini kan pasti awalnya juga ada yang namanya pemula. Betul. Jadi semua itu ya butuh waktu, butuh proses. Kita bisa beli jam tangan mahal, tapi nggak bisa beli jam terbangnya Reva, ya kan? Kalau bisa mah, Reva bisa tangan lah, nggak bisa semua seperempat aja gua minta sih Reva gitu. Kan ya nggak sih, Rev? Ya. Jam terbang, ya jam tangan bisa dibeli, jam terbang nggak bisa Nggak dibeli. bisa. Memang harus orang tuh lewati. Tapi memang harus ada yang nyemangatin juga, kan? Makanya di situ perlu adanya mentor tuh itu. Coaching. Betul. Kita masuk ke dalam satu lingkungan yang tepat. Ya, yang sehat, yang Ya. artinya mau membawa kita menjadi orang yang cerdas. Dan senang melihat orang juga maju. Betul. Itu penting banget. Jadi tadi Vera udah langsung jawab nih. Jadi kita tuh mau bagaimanapun kita butuh namanya coaching ya. Yes. Jadi kita balik lagi nih, kan buat tips untuk teman-teman. Jadi seberapa penting tentang update-nya berita atau informasi bagi trader? Apakah informasi itu adalah sebuah kebutuhan bagi seorang trader? Oh iya dong, karena kan dari situ kita bisa mendesain apa yang harus kita lakukan. Apa yang harus kita lakukan kan kita juga bisa melihat angka berapa sih pivot area yang aman, yang kira-kira menjadi tolak ukur kalau koreksi sampai mana, kalau bullish sampai mana. Kan hal itu juga secara teknikalnya kan menentukan. Kan kita harus lihat juga histori ke belakangnya juga kita harus lihat gitu. Oh tren minggu kemarin tuh bagaimana sih, oh trennya lagi kayak begini, kayak probability-nya kadang-kadang ya kadang kita nggak bisa ini juga ya. Biasanya kalau udah mulai koreksi nanti bakalan naik nih, Jadi begitupun reversal. reversal, bahkan bisa rally lagi kan kayak Iya. gitu. Tapi balik lagi, lihat lagi berita ininya bagaimana. Kayak yang akhir bulan lalu, Bank of Japan, Oh, 31 Juli itu ya semua Iya. pada global margin call. ya global margin call. Hmm, Jadi kebijakannya tuh pemerintah sama BOJ-nya support kan ya, untuk semua untuk beli yen pada waktu itu. Ya kan? mereka daripada taruh duitnya di bank, Mhm. ya pasti kan karena suku bunganya nol, Yes. bahkan minus. Ya. Nah akhirnya itu menarik para pelaku keuangan. Ya. Ya gue pakai yen nih. Ternyata yennya mengalami depresiasi. Ya. Gimana caranya supaya naikin dia punya mata uang? Mhm. Dia naikin suku bunganya. Akhirnya orang jadi Panik, semua FOMO. switching yang tadinya pegang US Ya. stock, Ya. bonds, ya, semuanya switching ke Ke yen, yes. Panik nih. Aha. Dan kalau kita bisa lihat tanggal 31, oh 5. habis after itu kan Ya. efeknya after itu Aha. market itu bleeding semua. Ya, Tapi kan itu tadi waktu pas koreksi ya, kan orang pada panik. betul. Nah waktu panik itulah justru sebetulnya Kita nge-buy. Cuma balik lagi, ikut-ikutan nggak yang di situ, Ya. ya kan? Nah, sama kesanggupan equity-nya. You sanggup nggak kalau ngebeli lagi nih, kan gitu. ya. Nah pas hari ini kan buktinya tanggal 16. Ya. Coba cek teman-teman ya. Apa aja yang waktu awal Agustus kemarin itu bleeding Ya. dalam keadaan terkoreksi. Ya. Hari ini Ya. 16 Agustus semuanya kembali. Iya, udah naik lagi. Kemarin saya nge-hold 4 hari, hold, Tuh, gimana aja udah. Vera bilang katanya apa coba? Benar juga ya. Iya, akhirnya naik lagi, ya kan? Kembali lagi kan. Kembali lagi. Justru nge-hold-nya dengan tenang. Iya, Malah nge-hold profit loh. iya. Karena yang tadi lotnya juga terukur. Begitu manajemennya benar, Betul. psikologisnya benar. Ya, tenang. Karena Kunci apapun. ya, gini kan, ada orang fokusnya ke metode kan. Yes. Ketika orang fokus ke metode, Ya. berarti kan dia cari kesempurnaan dong. Betul. Tapi berarti kalau dia udah berpikir kesempurnaan kan, Ya. berarti kan secara logiknya psikologisnya belum siap dong dia. Nah, apa pendapat tadi Vera nih? Kalau misalnya trader nggak siap rugi, Ya trader gak siap rugi ya bagaimana ya, siap mati aja. ya berarti mendingan jangan trading. Iya nggak bisa. Kalau trader harus begitu, siap rugi. Terus Fer, ini kan kita dapat kabar ya, Ya. bahwa peristiwa global tadi karena kita udah nyinggung BOJ, kita udah nyinggung kemarin ada panic selling. Ya. Tadi Vera bilang apa? Global margin call. Ya. Terus habis itu kita berhadapan juga dengan apa? Pemilihan ini Amerika. Amerika, ya. Pendapat Vera, ya. Ini kan pemilihan Amerika Serikat presiden. Ya. Ini kan kepala negara. Ya. Punya dampak besar. Oh sangat dong. Amerika itu kan menjadi negara adikuasa
ya kan, pasti berdampak di semua negara. Jadi artinya siapa yang menjadi presiden nanti itu menentukan situasi ekonomi global ya. Pastinya. Jadi seorang trader suka nggak suka, konsekuensinya adalah dia Harus tahu apa Harus berita tahu. yang update. Tapi kalau secara personal nih, megang Donald Trump atau Kamala? Kamala sih kayaknya. Kalau Kamala sampai jadi ini kan ada pengaruhnya sama Fed ya kan, si siapa? Jerome Powell. Jerome Powell ya kan. Nah, Oh, karena Jerome Powell kan kemarin dipilih oleh Joe Biden. ya Joe Biden kan, maksudnya si Kamala kan di ini sama Joe Biden ya kan. Dari Joe Biden itu kan Ada kemungkinan kebijakannya untuk- kan masih sama juga gitu loh, Ref. Jadi untuk pergerakan ekonomi ini kan nggak bisa langsung 5 tahun ganti 5 tahun ganti Lima gitu. tahun. 4 tahun ganti 4 tahun ganti ya kan. Jadi harus memang stabil dulu lah. Artinya kebijakan ekonomi saat ini programnya tuh kalau bisa diteruskan sama kepala negara yang sebelumnya gitu Iya. ya. Ini sebetulnya inspiratif banget nih, Vera luar biasa ya. Kenapa saya pilih Vera untuk masuk podcast itu ya karena satu, kredibilitasnya memang bisa dipertanggungjawabkan. Oke, ini best advice Ya. buat teman-teman Ya. dari Vera khusus ya. Ini karena kita doain bakal ada podcast yang berikutnya ya, ada Vera lagi dong. Karena kan kita ngebuktiin ya. Iya. Berarti kita nggak cuma sekedar ngomong doang, Ya. kita memang terus konsisten. Iya. Nah, kita tentu kan berharap ke depannya ada cerita baru lagi nih. Iya. Oke, mungkin buat Vera, buat semua orang Iya. atau mungkin cewek-cewek, Oke. apa pesan Vera? Pesan saya Karena untuk mau 2025 nih Vera. pesan saya nih ya, mau 2025 ya. Ya. Jadi kalau misalnya mau trading, pertama harus benar-benar dipikirkan secara matang untuk siap nggak kalau rugi, itu satu. Yang kedua, begitu setelah terjun ke trading, kita harus tahu why-nya, kenapa saya harus ada di sini. Itu harus kuat gitu loh. Kalau saya pribadi, saya pengen punya waktu, punya uang gitu loh. Saya nggak mau saya punya uang tapi saya tidak punya waktu, kayak orang kerja ya kan, dia menjadi employee gitu, walaupun katakanlah vice president kayak, tapi tanggung jawabnya besar, dia punya duit tapi nggak punya waktu, percuma juga, kita nggak bisa enjoy life gitu kan. Kalau saya mau enjoy life gitu loh, saya punya duit, saya punya waktu gitu. Nah, kalau mau punya itu pasti ada pay the price gitu, ada harga yang harus dibayar. Harga yang harus dibayar itu apa? Satu, udah pasti uang. Yang kedua, waktu. Ya kan, waktu kita nih, waktu dalam arti gini, ada saatnya kita tuh nggak tidur, ada saatnya tuh kita rasa panik tuh ada, kita begadang ngeliatin chat ya kan, takutnya kita habis, itu ada waktunya kayak begitu gitu. Itu udah harus siap dengan hal itu, Resiko-resiko itu. Dan satu lagi ya harus komit, persisten. Kalau misalnya tahu limitnya kita sampai mana gitu loh, dalam arti gini, kita sudah siap rugi sampai mana. Andai kata rugi, solusinya ke depan mau bagaimana? Apakah mau terus di sini atau enggak? Ya itu balik lagi masing-masing orang ya, nggak ada yang salah dari kedua itu aja. Karena memang semua orang itu kan tidak diciptakan untuk menjadi trader, Ref. Oh iya, Ya kan? betul. Tidak semua orang diciptakan untuk Betul. jadi guru, jadi dokter, ya kan? Semua itu punya bakat masing-masing, punya Minat. punya ada peluang, ada rezekinya juga Iya. gitu loh. Memang ada jalannya untuk ke situ gitu. Balik lagi sih ke masing-masing orang ya. Benar juga sih. Tidak semua orang bisa jadi pengusaha ya. Betul. Ya, butuh ya itu tadi. Butuh Apa namanya? bertahan juga gitu. Belief ya. Belief system. Habis itu kesempatan juga, Betul. ya, relasi juga ya. Iya. Benar dong. Betul. Ber- Ya. Kita mau mulai tapi kalau kita ketemu sama orang yang salah ya Ya, berantakan salah. juga, ya kan? Betul. Sama ada ini, Ref. Kalau menurut saya punya jiwa yang berani ya. Oh iya. Berani dalam arti ya mungkin bisa dikatakan gambling kah, atau berani decide gitu loh. Ada saatnya kita gue mau cut loss nih gitu. Oh iya. Ya kan? Pada saat cut loss ini berani nggak mengambil tindakan itu perlu ada keberanian itu. Terus perlu ada keberanian juga pada saat nih kita ngelihat candle chart, gue nge-buy nggak ya gitu loh. Terus bukan intuisi ya, tapi lebih kayak, karena itu kan berjalannya dengan sendiri sih ya. Walaupun misalnya mentor ngajarin begini, tapi ada kalanya memang ya kita juga coba-coba sendiri juga gitu loh. Harus tahu sendiri Harus juga. tahu sendiri gitu.
harus berani merasa mandiri. Benar. Tapi dari situ kan kita belajar ya. Setelah, maksudnya itu kita belajar teknikal dan fundamental juga. Biasanya nih kalau udah kayak begini nih suka koreksi, nggak apa-apa lah, lumayan dapat ini sedikit gitu kan. Good deal. Itu kan perlu ada keberanian itu, tapi di satu sisi kalau punya keberanian kayak begitu harus ada konsekuensinya. Betul. Konsekuensinya ini bisa diterima nggak gitu. Kalau saya udah terima gitu, andai kata saya salah, ya sudah. Tapi ya satu sisi si Vera ini dia growing masalahnya, dan dari segi mental ya, dari waktu pertama kali dulu ya, awal sampai sekarang itu udah jauh. Jadi bisa dibilang semua pengalaman udah dialami nih, cuma tinggal bagaimana optimasi ya kan. Nah, itu sebetulnya semua aspek yang dibutuhin para trader tuh udah ada. Ya, mudah-mudahan kedepannya Vera bisa lebih luar baik biasa lagi, lebih bisa mendapatkan mimpi-mimpiku yang harus aku gapai. Ini liburan udah enak ya kan. Udah pokoknya kalau Vera mah luar biasa, dia orangnya juga vibe-nya positif banget. Terima kasih. Kita hari ini kebetulan podcast masuk 17 Agustus 2024. Jadi pas banget channel ini usianya 2 tahun, Per. 2 tahun ya? 2 tahun, Per. Happy birthday! Thank you. Reva Jurnal, jangan selalu. Nah, mudah-mudahan bisa bawa impact yang positif juga buat teman-teman semuanya. Dan buat Vera, makasih banyak udah mampir dan mau luangkan waktu. Tahu kok Vera nih si orang sibuk, jadi mau nyempatin waktu sini luar biasa banget. Sebenarnya nyibukin diri aja, normal aja saya. Terima kasih kembali, Rev. Oke, buat teman-teman yang udah nonton sampai selesai, ya itulah Vera Indri, seorang pengusaha, entrepreneur, dan juga seorang trader. Udah kedua kali masuk di podcast kita. Ya tentu aja podcast kita selalu berbicara apa adanya, fakta. Tadi kita dengerin cerita Vera, prosesnya. Ada banyak hal-hal positif yang bisa kita ambil, kita bisa pelajari, dan semoga itu bisa menginspirasi buat teman-teman semuanya. Sampai ketemu di next episode. Saya Reva Faruk sebagai host dan Vera Indri. See you.